Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah nih kita ada, dan saya nggak tahu kita bisa berapa, nanti kita lihat. 21 orang nggak apa-apa. Ini kita ingin mengintroduksi apa yang disebut, sudah kelihatan di layar, linear scheduling methods. Ada di antara bapak-bapak yang sudah tahu linear scheduling method ini? Pak? Belum, Prof. Belum? Nggak apa-apa, kita coba lihat sama-sama apa yang dimaksud dalam linear scheduling method. Nanti ikhtisarnya itu kita akan lihat, ada pendahuluan mengapa ini ada. Nanti kita akan lihat linear scheduling itu ada sistem simpunya yang penting. Ada tingkat produktivitas, ada interupsi, ada restraint. Nggak takut, ini kita lihat aja sama-sama. Saya yakin bapak-bapak bisa ngikutinnya. Oke. Ada buffer, ada interval kegiatan, waktu tenggang, lintasan kritis, penggunaan, analisis biaya. Penyesuaian jadwal musiman, kita kan lihat kurva kemajuan. Mudah-mudahan ini 2 jam kita selesai ini. Tapi kita coba lihat. Bapak udah tahu ada 3 metode perencanaan yang kita kenal. Yang pertama itu CPM. Kedua itu bar chart. Yang ketiga itu precedence network. Nah, yang keempat ini yang kita sebut dengan linear scheduling method. Kalau kita lihat kekuatan kelemahan, adakah bapak-bapak yang masih ingat? CPM itu kekuatannya apa? Masih ingat nggak bapak? Kekuatan, lemah, kuat. Kalau kita tergantungannya sangat kuat. Ingat? Oh, ya Pak. Putus atau bagus? Masih ingat CPM? Siapa masih? Siapa yang jawab barusan? Bu Nurani atau siapa? Dini atau siapa? Apa kekuatan CPM? Masih ingat, Din? Siapa? Tahu Pak Budi? CPM yang kayak mana? Ada keterkaitan antar kegiatannya, Prof. Ya. Apa ketergantungan antara kegiatannya apa yang Bu ingat dulu? Yang finish to start. Ya. Kalau CPM ketergantungannya cuma satu, yaitu finish to start. Hubungannya seri. Ya. Hubungannya semua seri, kan? Benar nggak? Iya, Pak. Itu yang kita hafal itu, finish to start, hubungan seri. Kelemahannya apa kalau mau punya CPM? Itu kekuatannya atau kelemahannya? Kekuatan. Kekuatan. Justru kalau dia seri bagus pakai CPM, tapi kalau dia paralel itu kelemahannya, nggak bisa pakai CPM, harus dibagi-bagi, dipecah-pecah. Masih ingat? Siap, Prof. Ya. Sekarang kalau bar chart, kekuatannya apa? Kalau CPM itu ketergantungannya kuat. Kolor dulu, celana belakangan. Kalau kolor nggak celana, jangan dipasang. Masih ingat nggak hubungan ketergantungannya itu? Tapi kalau mau dibikin kolor paralel, susah. Harus dipecah-pecah.
Sekarang kita pindah ke Bacat. Bacat apa kekuatannya, apa kelemahannya? Siapa mau bantu? Siapa mau bantu? Kekuatannya mudah digunakan, Prof. Tapi untuk kegiatan yang banyak itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Ya, oke. Jadi itu kekuatannya mudah, ya, sangat sederhana buatnya. Tapi kalau dia banyak nggak bisa dipakai, itu namanya susah melihat hubungan ketergantungannya. Sekarang pindah yang ketiga. Kalau precedence network ini gimana? Kekuatannya di mana? Hubungannya ada 4, Pak. Paralel. Hubungan apanya? Cocok untuk pekerjaan yang banyak kegiatannya, Prof. Oh iya, tapi apa? Keunggulannya apa? Ya banyak ya, bisa CPM, bisa PNW juga. Tapi PNW itu tadi udah ada mulai, dia ada 4 ketergantungannya. Jadi dia cocoknya untuk apa? Kegiatan yang paralel, Pak. Paralel, Prof. Maka kegiatan paralel itu selalu pakai precedent network karena dia punya hubungan start to start, finish to finish, start to finish, sama finish to start. Apa kelemahan precedent network? Ada nggak yang mau kasih tahu? Kelemahannya kalau nggak biasa ya nggak biasa, masih rumit aja. Padahal nggak ada kelemahannya sebetulnya. Ya, jadi kekuatannya itu yang justru banyak, gambarannya lebih sederhana, hubungan ketergantungannya 4. Tapi itu oke. Sekarang 1, 2, 3, 4 sudah lewat. Sekarang kita introduksi LSM. LSM ini juga cocok untuk kegiatan paralel, tapi juga ada spesifik khusus kalau kegiatannya itu disebut linear. Makanya disebut linear scheduling method. Nanti kita lihat. Apa yang disebut dengan kegiatan linear. Dan kalau kita lihat kegiatan linear itu, kita akan lihat segera ini. Dalam beberapa proyek, sering ditemukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersamaan dalam urutan yang bersifat linear. Linear pertama tidak diskrit. Apa kegiatannya itu? Bikin jalan. Bikin jalan itu linear, dia memanjang. Bikin pipa, linear. Saluran irigasi, drainase, kabel telepon, kabel listrik, terowongan, semuanya itu linear. Apa maksudnya? Maksudnya dia mengikuti kilometer jalan. Itu linear. Bikin jalan kilometer 0,000, 0 tambah 500. 1 tambah 500. Linear. Menerus. Ya, menerus linear. Terowongan. Tapi ada kegiatan yang diskrit, yang repetitif juga dianggap linear. Apa contohnya? Bikin rumah dalam kompleks. Dia pindah-pindah, rumah 1, rumah 2, rumah 3, rumah 4, pindah-pindah. Linear juga, walaupun diskrit. Bikin gedung lantai banyak, linear juga. Balok, 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 balok ke atas. Plat kolom, plat kolom. Jembatan panjang dengan jumlah tinggi linear tapi diskrit. Jadi pada kegiatan itu sering sekali kita nggak bisa menerapkan jaringan kerja lain. Kenapa? Karena kalau pakai CPM harus dipecah-pecah.
Kalau dipakai bar chart, nah nanti kita hanya kalau pakai bar chart itu nggak ada kecepatan, yang ada nggak ada lokasi, sehingga yang ada itu sumbu x itu jarak, sumbu y-nya itu kegiatan, nggak ada kegiatannya itu nggak dipisah-pisah. Nanti kita lihat di dalam barat ketergantungan kegiatan tidak diperlihatkan, tapi dalam linear scheduling maka kecepatan pekerjaan dimasukkan, lokasi pekerjaan pun dimasukkan. Ketergantungan antara kegiatan juga kelihatan. Lokasi dimasukkan, kecepatan dimasukkan. Ketergantungan kelihatan. Saya lanjut. Jadi linear scheduling method itu adalah suatu teknik penjadwalan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan penjaluan pekerjaan yang bersifat linear atau repetitif. Gimana gambarnya? Gambarnya itu sumbu tegak ini menggambarkan lokasi. Ini lokasi. Sumbu horizontal ini menggambarkan waktu. Jadi kalau lokasi pekerjaan itu dari kilometer 0 sampai 100, ini pekerjaannya itu waktunya dari A tertentu, maka kita menggambarnya begini. Ini kegiatan A. Mulainya dari lokasi 0 sampai lokasi 100. Waktunya dari waktu 0 sampai waktu T. Jadi ini menunjukkan kegiatan. Kegiatan yang menunjukkan waktu dan lokasi. Ke sini waktu, ke sini lokasi. Lain kalau kita pakai bar chart. Bar chart tuh sini ini sama waktu. Yang atas ini kegiatan. Tapi nggak ada lokasinya. Jadi kegiatannya itu A, objek, B, objek, C, objek. Kalau di sini A itu dimiringkan, lokasinya digambarkan. Kebayang Bapak-Bapak Ibu? Bayang, Prof. Ya, Pak. Jadi ini yang disebut dengan linear scheduling method. Ini yang disebut dengan bar chart. Bar chart itu ini ada dikerjakan dari sini sampai sini, tapi ini kecepatannya nggak jelas. Kalau di ini kecepatannya beda-beda. Kalau dia gini, ini beda-beda kecepatannya. Bisa menggambarkan kecepatan. Kalau bar chart, jadi sekarang kalau kita menggunakan bar chart, kita nggak bisa. Kalau di sini kegiatan sesudahnya B kelihatan, C kelihatan. Kalau di sini A, B, C ini kapan mulainya harus dilihat mulai selesainya, baru ketahuan waktunya. Ketergantungannya nggak pernah kelihatan. Kalau pakai linear scheduling method, kegiatan sesudahnya itu selalu di kanan. A, B, C, D. B di sini itu sesudah A. Karena dia mempunyai lokasi dan mempunyai waktu. Mempunyai lokasi dan mempunyai waktu. Jadi saya ulangi, sumbu tegaknya itu lokasi, mendaknya itu menggambarkan waktu. Kegiatan proyek digambarkan dengan garis diagonal, miring. Tapi hati-hati, kalau kegiatannya diskrit, jadi misalnya ada jalan kilometer 0 sampai 100. Dibangun dulu base course atau subgrade-nya. Ya gini. Mulai di sini, selesai di sini.
mulai kilometer 0 sampai kilometer 100. Jadi demikianlah menggambarkan bar chart. Sekarang pertanyaan. Miring garis ini menentukan kecepatan. Kalau dia miring horizontal lurus, pengerjaannya lokasinya sama, tapi waktunya lebih panjang. Mana yang lebih cepat? Kegiatan A, B, atau C pengerjaannya? A, Prof. A, Prof. A? Karena sumbu X-nya, garis X-nya menandakan waktu, Prof. Garis X-nya menandakan waktu. Kalau gini lama. Kalau gini cepat. Kalau gini lebih cepat lagi. Kalau impoten sama poten, kalau Bapak belajar di kedokteran, impoten itu lah loyo, nah namun naik lah barang tuh. Mana yang loyo? Yang C atau yang A yang loyo? Yang poten yang A atau yang C yang impoten? Mana? C impoten. Yang C Pak tuh. Loyo. Itu lah loyo, nah namanya tagak lah ya nah. Ibu-ibu ngerti nggak itu? Kok loyo? Kok mantap? Kok poten? Jadi mana kecepatannya yang tinggi? A, B, atau C? Ya A dong. Kalau Bapak ngerjain tugas kemarin gimana? Dikasih waktu seminggu, ya nak? Tugas kemarin bikin nggak Bapak-Bapak tuh? Bikin, Prof. Bikin. Jadi Bapak bikin tugas itu Bapak ukur seminggu baca kuliah, baca soal, terus pas seminggu kumpulkan kirim, betul nggak? Ada yang enggak Bapak-Bapak? Sehari ano se, 2 hari diam se, 3 hari diam jo, sampai hari wah bikolah, 5 hari, 6 hari, hari ke-7 bertelepon Budini. Budini ala Selasa Ibu, ala Mbok kerajaan, tolong kirim Bu. Jadi apa tuh diam saja Coyko. Hari ke-7 nya telepon Budini, dikirim Budini, sudah tuh disalin jawab Pak tipu-tipu no salah saya kemari. Begitu nggak bikinnya kemarin? Horizon diam aja tidur. Sudah tuh tiba-tiba selesai, ganti namanya. Apa begitu bikinnya kemarin? Diangsur, Prof. Iya betul ya, ya harapannya ya kayak gitu. Tapi ada juga orang yang nyandak kerajaannya anak senana tetap saya. Jadi grafiknya kayak gini. Ya mudah-mudahan yang enggak kayak gitulah. Oke? Cukup. Cukup, Prof. Cukup, Prof. Cuma sinyal Prof agak keganggu-ganggu, Prof. Iya, Prof. Dari saya juga putus-putus sedikit. Oke, saya lanjutkan. Tapi gimana Pak? Ini katanya semua internet ini lagi nggak bagus. Bapak tahu kenapa? Karena banyak orang kena musibah terus saling komunikasi COVID itu. Oh, Iya, Prof. kadang halo, Prof. Kadang kurang jelas, Prof, karena suara Prof hilang-hilang timbul. ya enggak tahu mau memperbaikinya batu internet ambil 20 Mbps udah pakai harus pindah kayaknya. Apa yang bagus kalau di Padang, apa yang bagus? Telkomsel lah, Prof. Kita juga pakai IndiHome juga, Prof.
Oh, pakai IndiHome katanya dulu itu yang bagus, tapi sekarang udah enggak bagus pula, harus ganti, enggak tahu. Enggak tahu, Padang hujan enggak? Agak ini Prof, agak mendung Prof. Rinai, Prof. Ya enggak tahu lah, Bandung juga rinai-rinai ya. Ya udahlah, ini kita terima nasibnya, siap, mau Prof. diapain lagi, enggak tahu lagi saya. Jadi demikianlah, bar chart itu tidak diperlihatkan. Linear scheduling itu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan penjadwalan linear, penggambaran sumbu tegaknya itu lokasi, sumbu mendatarnya waktu, kegiatan itu digambarkan garis diagonal. Kecepatan kemajuan itu dapat diperlihatkan dengan mudah demand lokasi. Ini contohnya. Ini contoh linear scheduling kalau kita bikin jalan. Kalau bikin jalan itu, kalau bapak-bapak belajar, strukturnya itu pertama clearing, grabbing dulu. Apa itu clearing? Clearing, grabbing itu apa? Pembersihan lokasi, Prof. Pembersihan. Sudah itu bikin subgrade. Pembentukan tanah dasar. Sudah itu pasang subbase. Sudah itu pasang base. Sudah itu pasang paving, sudah itu finish shoulder. Jadi kegiatannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ditunjukkan oleh garis-garis miring. Semakin ke belakang garisnya, kerjanya semakin yang urutan kesekian. Ini ngerti nggak ini? Prof. Kalau ngerti Prof. Sekarang pertanyaan. Kalau semakin tegak garisnya ini, semakin cepat produktivitasnya tinggi, semakin turun dia semakin loyo. Tadi udah dibilang itu bisa ya. Sekarang pertanyaan yang lebih lanjut, bisa nggak ini clearing grabbing sebelah kiri warna merah kelihatan, kemudian datang subgrade belakangan, tapi orang subgrade itu nggak sabar, dia potong, dia susul, dia potong, mendahului clearing. Boleh nggak Tidak garis bisa, ini Prof. motong? Kenapa? Karena ada beberapa pekerjaan clearing dan grabbing yang belum selesai, subgrade-nya udah masuk, Prof. Mana mungkin? Makanya tidak bisa, Mana Prof. mungkin? Nggak mungkin. Masa orang di belakang awak masih clearing grabbing, tiba-tiba lambe ameang terus masuk subgrade dipotongnya awak ke depan, dipotongnya awak mendudunya Tidak maju bisa, bisa? Prof. Bisa karena clearing grabbingnya belum kok, dia udah bikin subgrade, jadi Iko kok nggak mungkin memotong coyko don, yang belakang nggak mungkin motong ke depan. Itu artinya urutan pekerjaannya nggak diikuti kalau dipotong kayak gitu. Cukup jelas? Yes, Prof. Prof. Sekarang 0 sampai ini posisi patok kilometer, ngerti nggak Anda itu? Ngerti, station. Station ya. Iya. Tanya. Kalau gini, kalau di jalannya kan kayak gini dia. Kilometer 0, 500, 1 kilo, 1,5. Ini kan, benar nggak? Benar. Prof. Tiba-tiba ada sungai, terpaksa bikin jembatan. Gimana gambar sungai di sini, bikin jembatan ini? Jembatan itu sejajar jalan atau membelintang jalan? Membelintang, Prof. Melintang jalan, Prof. Jembatan itu ya pasti tidak sejajar jalan, sungainya kayak gini. Ya dia sungainya itu membelintang jalan. Jadi kalau ini jalannya, sungainya itu membelintang. Maka inilah lokasi di STA berapa inilah 0 sampai 700 meter ini. Barangkali di sini letak lokasi bridge-nya di 700 di kilometer 7 dan dipasang membentang. Dan kalau begitu dipasang melintang, Bapak lihat sendiri, dia itu nggak termasuk ke dalam pekerjaan linear ini. Dia dikendalikan dengan cara proyek biasa. Nggak termasuk volumenya di sana. Cukup jelas atau enggak kalau ada jembatan? Berarti, Prof. Jelas. Izin, Prof. Hah? Izin, Prof.
Ya, Berarti ya. bangunan-bangunan pelengkap seperti jembatan, pasangan batu, box, culvert atau apa segala macam nggak bisa dimasukkan di LSM, Bos. Oh, enggak dimasukkan. Yang membelintang pelengkap kontrol sendiri. Ya, Prof. Kendalikan sendiri. Yang membelintang jalan ini yang memanjang jalan yang dikendalikan pakai linear scheduling ini. Box cover. Apalagi? Ya nggak tahu saya apa ya. RWC apa segala macam ya, Prof. Yang nggak tahu RWC nggak tahu nggak pernah mau dengar dulu master jalan raya ada juga mungkin dulu apa tapi lah lama. Ya pokoknya melintang jalan tidak termasuk dikendalikan dalam sistem ini. Yang dikendalikan dalam sistem ini adalah yang memanjang jalan. Lanjut. Nah, linear scheduling ini namanya macam-macam. Ada line of balance, ada vertical production method, ada time space scheduling, ada time location, macam-macam, banyak namanya. Tapi awak linear scheduling. Dalam Barchat, dalam LSM, kelemahan Barchat bisa diatasi. Kalau kita dengan linear scheduling, karena kita bisa menggambarkan situasi lapangan berdasarkan lokasi. Tapi kita bisa juga menggambarkan situasi progres pekerjaan berdasarkan musim. Sehingga kalau kita bikin misalnya Barchat kiri, maka ada kegiatan A. Durasinya segini, kita tahu kecepatannya itu bulan 1, bulan 2, bulan 3. Subbase itu kayak gini. Nah, enggak tahu kecepatannya dah. Tapi kalau kita bikin dengan linear scheduling, awak membuat subbase itu, subbase itu bisa menggambarkan lokasi. Mula-mula Coiko, sudah itu Coiko, sudah itu Coiko. Bapak lihat sendiri. Mana yang lebih tegang? Yang kiri atau yang tengah? Yang kanan ini lebih poten, produktivitasnya tinggi. Produktivitasnya tinggi, sudah itu Nyomaloyo, sudah itu lagi. Setuju nggak Bapak? Setuju, Prof. Kalau pakai Barchat tidak tergambar doh. Eko tergambar sih kalau menduga eko potensial, eko tanah keras Kosko. Eko tanah keras Kosko. Kan lokasi Sko. Aku tanah keras. Siko, Maloyo no, aku rawa ko. Setuju atau enggak? Eko tanah keras lagi. Bisa? Bisa, Prof. Itu kalau kita melihat lokasi. Tapi kalau melihat waktu, ikut tagangnya, kancangnya, apa musim kering. Eko lambeknya, apa musim hujan. Eko tagang lainnya, capeknya, apa musim kering. Jadi kita bisa menggambarkan perubahan berdasarkan waktu, apakah kering, bas kering, atau perubahan berdasarkan lokasi, apakah tanah jelek atau tanah bagus. Itulah beda antara linear scheduling yang kelemahan Barchat. Kalau Barchat enggak tahunya, awan enggak tahu lokasinya, awan enggak tahu kecepatannya dianggap sama. Jelas atau enggak? Jelas, Prof. Nah, lanjut. Jadi itu keuntungan kita pakai LSM. Kita bisa mengukur, menggambarkan produktivitas. Mengakomodasi mengenai berbagai situasi yang bersifat linear atau repetitif. Nah, sekarang kita lihat dasar-dasar dari LSM itu. Ini disebut dengan parameter sistem sumbu.
Ada tingkat produktivitas, interupsi, restrain, buffer, interval kegiatan, waktu tenggang, lintasan kritis. Kita lihat satu. Sistem sumbu X itu vertikal itu dikatakan lokasi. Lokasinya bisa kilometer. Bisa juga kompleks perumahan, blok 1, blok 2, seterusnya. Untuk proyek linear, jarak merupakan ukuran yang cocok. Vertikal ini jarak, kilometer. Kadang-kadang disebut stationing, 0-100, 0-200. Untuk waktu, jarak ke kanan ini bisa waktu, bisa bulan, bisa minggu, bisa tahun. Sesuai kebutuhan, bisa jam. Untuk penjalanan jumlah hari. Dan jumlah hari itu bisa dibedakan nanti, kita akan lihat jumlah hari kalender atau hari kerja. Biasanya hari kerja, nggak hari kalender. Sekarang masuk kepada tingkat produktivitas. Tadi udah kita mulai bahas. Produktivitas itu dilihat dari kemiringan garisnya. Semakin tegak, semakin nyo poten, da impoten, semakin nyo kencang. Semakin nyo loyo, semakin nyo mana menurun, semakin dia datar. Produktivitas itu tergantung jenis kegiatan, peralatan, kondisi kerja, dan kondisi dan seperti digambarkan tadi, kondisi cuaca. Tingkat produktivitas dinyatakan dengan kemiringan. I menunjukkan kegiatan, J menunjukkan produktivitas. Selalu volume bagi waktu. Nah, kalau kita punya pekerjaan dengan warna merah, dan ini produktivitasnya 1. Tapi kalau kita punya kegiatan 1, tapi produktivitasnya beda-beda, kita gambar dengan kemiringan yang berbeda. Merah lebih cepat, lebih potensial, pekerjaannya sama, waktunya lebih pendek, jadi ini lebih potensial, produktivitasnya lebih tinggi. Kita lanjut. Bisa juga satu pekerjaan tergantung situasi seperti diterangkan tadi, produktivitasnya beda-beda. Penentuan produktivitas itu dilakukan secara iteratif, sesuai penjadwalan. Selanjutnya dapat diubah-ubah, apa perlu dipercepat atau perlu dilambat. Nah, kalau kita membuat suatu produktivitas, mula-mula gini. Kemudian kita naikkan jadi yang kedua. Waktunya mana yang pendek? Yang A atau yang pertama atau yang kedua waktunya? Oi. Yang A, Prof. Yang A, Prof. Yang satu ini lebih pendek. Produktivitasnya lebih cepat atau bukan? Lebih cepat, Prof. Kalau produktivitasnya lebih cepat, biaya langsungnya lebih tinggi nggak biasanya? Ya. Betul, Prof. Biaya langsungnya lebih tinggi, produktivitasnya lebih tinggi dibanding yang kedua. Tapi waktunya lebih pendek nggak? Kalau waktunya lebih pendek, biaya tidak langsungnya lebih kecil, banyak atau lebih kecil. Sehingga kalau kita mencari produktivitas itu, kita selalu harus mengukur. Aiko bah konsekuensi biaya langsungnya, bah konsekuensi biaya tidak langsungnya. Kalau lebih capek, biaya tidak langsungnya pasti turun. Dia cepat selesai kok. Gimana Pak? Bisa setuju? Jadi perubahan tingkat produktivitas bisa mengakibatkan biaya langsung kegiatan tersebut bisa naik, bisa turun. Tapi sebagai akibatnya biaya tak langsungnya mungkin juga dapat naik atau turun. Kalau memang kita udah kena denda, harus kita percepat. Biaya langsungnya naik, biaya tidak langsungnya turun. Dendanya hilang. Saya lanjut. Ada satu kegiatan yang disebut dengan interupsi.
Kalau Bapak sidang DPR, lihat sini. Seorang sedang berjalan, pekerjaan berjalan. Setuju atau enggak, Pak? Oi. Setuju. Itu, Prof. Tiba-tiba pada suatu saat fraksi PDIP interupsi. Muka kasihnya. Ya minta tolong dulu, stop dulu Bapak, interupsi. Saya intervensi, saya mau menyampaikan pendapat. Si Bapak lagi bicara tadi. Tiba-tiba satu nyebut interupsi. Tadinya pekerjaan ini akan jalan terus, tapi interupsi. Betul atau enggak? Betul. Nah, kalau dia interupsi, pertanyaan saya. Kalau di sini lokasi. Kalau di sini waktu. Dia itu waktunya jalan ke kanan, tapi pekerjaan tidak maju. Atau waktunya tidak jalan, pekerjaannya maju. Mana yang betul? Waktunya berjalan, pekerjaan tidak maju. Yang benar itu waktunya berjalan, pekerjaannya tidak maju. Jadi Jadi kalau keceknya terjadi interupsinya horizontal. Kalau interupsinya selesainya jalan lagi. Setuju atau enggak ada garis horizontal di sini? Itu yang disebut dengan interupsi. Setuju. Interupsi itu adalah garis horizontal mendatar, waktu berjalan, pekerjaan tidak maju, terhenti karena dia interupsi. Boleh kita lanjut? Lanjut, Prof. Prof. Itu ya. Nah, setelah interupsinya hilang, pekerjaannya jalan lagi. Jadi interupsi itu garis horizontal, bukan garis vertikal. Jangan sampai salah. Tidak mungkin pekerjaannya maju diinterupsi. Waktunya maju. Sekarang interupsi tadi sudah, sekarang ada restraint. Restraint itu adalah satu keadaan. Misalnya ada satu pekerjaan A jalan sampai kilometer ujung dari 0 sampai 100. Katakan kerjaan ini clearing grabbing, tentunya pakai clearing grabbing pakai apa? Pakai doser, pakai apa? Pakai doser, pakai hexa bisa juga, Bro. Pakai doser. Misalnya doser itu dibawa dari kilometer 0 sampai kilometer 100, setuju? Nanti ada kegiatan lain sini mau pakai lagi doser ini. Sehingga doser itu harus diangkut dulu ke titik 0. Diangkut ke titik 0. Diangkut balik ke titik 0. Kemudian ada waktu untuk setup. Baru dia mulai lagi kegiatan yang lain. Ini A, ini B. Menggunakan alat yang sama. Nah ini yang disebut dengan restraint. Tidak boleh B ini maju. Kenapa? Karena B ini sedang nunggu alat dari A. Dibawa ke depan, di set, baru mulai lagi. Nah, ini yang disebut sebagai restraint. Adanya ketergantungan antara dua kegiatan yang menggunakan alat yang sama. Paling cepat B itu mulai di sini. Itu pun kalau alatnya bisa dikirim tiba-tiba. Kalau alatnya harus dikirim dan ada waktu, ada delay dulu. Nah inilah antara A dan B ini yang disebut dengan restraint. Dia pasti nggak ada di satu titik. Ya, tidak boleh ada perpotongan, ada A, ada B, nggak bisa, dia harus nunggu sampai selesai. Jelas, Bro. Jelas, Bro. Yang lain cukup jelas?
Saya lanjut ya. Itu interupsi. Jadi bapak-bapak sudah tahu apa interupsi, apa restrain. Restrain itu kalau alatnya mau dipakai, dia tunggu dulu alatnya diantar balik, baru mulai lagi. Itu restrain. Kalau interupsi, pekerjaannya maju, di stop, waktunya jalan, pekerjaannya nggak maju. Lanjut. Jadi kadang-kadang restrain itu ada waktu untuk angkut kembali dan ada setup. Yang ini contoh interupsi, betul atau enggak? Apa ciri-cirinya, Pak Rahmat? Dia garisnya ini Pak, apa namanya, horizontal ya? Apa? Horizontal. Jadi interupsi itu garis horizontalnya interupsi. Kalau yang ini apa? Mana yang punya restrain? 1, 2 atau 1, 3? Oi. 1, 3, Prof. 1, 3 itu ada restrain, alatnya dibawa sini, diantarkan kembali, di setup, baru mulai lagi. Jadi 1 sama 3 ini ada hubungan restrain. Alat 3 nggak bisa jalan, tapi harus nunggu alat dibalikkan dari 1. Cukup jelas, Prof. Cukup jelas? Apa yang lain gimana? Nyimak, Prof. Lanjut. Kegiatan 3 menunggu alat kegiatan 1 perlu waktu untuk setup. Ada lagi yang disebut buffer. Buffer itu contohnya kalau Anda harus bolak-balik. Kalau Anda itu melakukan pemadatan itu pakai alat apa, Pak Budi? Compact, Prof, atau vibro? Vibro atau compact. Jadi kalau kita misalnya mau menghampar, kita ambil berapa meter, Pak Budi? 100 meter atau 200 meternya bolak-balik Ceko vibro tuh. 100, oh, Prof. Berapa? Barangnya 100 meter. Nya bolak-balik 100 meter. Nah, ini yang disebut dengan buffer. Jadi kita tidak mau ada orang lain masuk selama kita bolak-balik di buffer itu. Buffer itu ada buffer jarak. Yang pertama itu buffer itu jarak. Buffer yang pertama itu buffer jarak. Coba kita lihat. Kalau kita lihat yang pertama, clearing grabbing, maka kita biarkan satu tim itu jalan ke clearing grabbing dulu. Nah, jadi ini ada clearing jalan. Setuju atau enggak? Alatnya apa? Besar. Pertanyaan saya, berapa meter atau berapa ratus meter tim pertama ini berangkat? Ini jaraknya, ini kan lokasi. Berapa meter dia berangkat? Baru tim yang kedua berangkat. Ngerti nggak Bapak? Harus ada jarak. Ini yang disebut dengan buffer jarak. Biarkan tim 1 berangkat, setelah tim 1 berangkat 1 kilo, buffer jarak, baru tim 2 jalan. Apa tujuannya?
supaya kalau depan ini berhenti ada hambatan, belakang ini tidak menyundul. Tahu tidak menyundul? Tidak menyundul orang Padangnya. Supaya tidak tuncik-tuncian. Ngerti nggak, Nggak Pak? overlapping ya, Prof? Tidak overlapping, tuncik-tuncian ditunciknya dari belakang itu. Benar nggak kalau yang depan berhenti? Ngerti atau Ngerti, nggak? Prof. Nah, jadi harus ada jarak. Berapa jarak biasanya satu tim itu suruh berangkat? 100 meter atau cuma cukup 1 meter berangkat? Nah, nggak mungkin dong 1 meter, bulldosernya aja 100 meter, apa panjangnya 60 meter bulldosernya itu. Bulldozer itu panjangnya berapa? 15 meter atau 20 meter? Doser itu sekitar 8 meter, Prof. Nah, 8 meter. Jadi nggak mungkin dia 1 meter doser berangkat, awak tunci dari belakang. Mana mungkin tim kedua berangkat 8 meter setelah itu? Ngerti maksud saya? Jadi harus ada jarak yang namanya nih buffer jarak. Suruh dia berangkat dulu, lewat dia misalnya 300, kalau menurut saya setengah kilo. Kalau depan berhenti, nanti kita harus sempat segera berhenti juga. Benar nggak? Jadi, biarkan depan berangkat, tiba-tiba depan berhenti. Kita harus jaga buffer jaraknya tetap. Dia berhenti, kita nggak kerja. Dia berangkat lagi, buffer jaraknya dijaga. Ini yang namanya buffer jarak. Oi, ngerti? Ngerti, Prof. Buffer jarak itu ada minimum supaya tidak tuncik-tuncian. Tapi buffer jarak itu ada maksimum nggak? Siapa mau jawab? Jan jawame beko ndak lalok dan malam. Ada nggak kayak gitu di pekerjaan konstruksi? Ada, Pak. Ada? Ada, Prof. Contoh. Coba kasih contoh. Buffer jarak itu biasanya cuma minimum, tidak ada maksimum. Mengapa? Karena ketergantungan pekerjaan itu yang ada minimum supaya nggak saling ganggu. Kalau dia udah jauh, ya udah pasti nggak saling ganggu dong. Gimana Pak? Ayo dong. Betul, Prof. Tapi juga tergantung dengan misalnya tumpukan dari material yang akan kita hampar misalnya, ya kan? Ya jarak itu tuh yang ada minimum, tapi jarak maksimumnya nggak terbatasnya tergantung dari material yang akan dihampar, Prof. Bapak mau ngampar material di Pulau Jawa atau di Pulau Papua? Bapak mau menghampar di Padang, ya, tapi materialnya Pak letakkan di Papua. Enggak, Prof. Jadi, iya. Gimana contohnya? Coba kasih sedikit. Jadi kalau proyek kita itu ada 10 kilo misalnya, Prof. Tim satu itu mungkin menangani 1 kilo, Prof. Untuk 2 alat misalnya, Prof. Buffernya itu yang Prof bilang tadi itu minimumnya adalah minimal sepanjang alat, Prof. Ya. Iya, supayanya enggak tuncik-tuncian. Kalau depan itu berhenti, baik awak terpaksa berhenti, enggak langsung pula terganggu awak. Tapi kalau jaraknya lai 2 kilo, hanya berhenti ya biasalah, itu kan jalan lain, mungkin mau kencing, nggak repot banawak tuh. Ya, Bro. Tapi buffer jarak itu saya ingin beritahu secara normal biasanya minimum, Ya, nggak ada maksimum. Tapi kalau kita kerja katakan di Irian Jaya, di mana ada RPKAD ngawasin, biasanya untuk jarak untuk
koordinasi keamanan itulah RPKAD itu akan memperingati memang minimumnya Ando jaga, tapi maksimumnya kami kasih ya kami yang menentukan. Soal kalau kalian itu terpencar-pencarnya jauh, susah kami mengendalikan keamanan kalian. Ngerti nggak itu? Ngerti, Prof. Ya, jadi buffer jarak itu biasanya minimum untuk mencegah tunci-tuncian. Tapi maksimum untuk alasan keamanan kalau memang harus ada penjaga yang mau menjaga supaya aman antara tim. Tapi biasanya nggak ada buffer jarak maksimum. Sekarang saya pindah ke buffer waktu. Buffer waktu itu setelah pekerjaan pertama, ini waktu ke kanan. Kita harus nunggu waktu baru saya bisa mulai kerjaan yang kedua. Buffer waktu ini horizontal karena dia waktu. Jadi kalau jalan depan, kami berhenti. Ya enggak? Nah, si suatu waktu tertentunya berhenti di depan. Kita itu enggak memperhatikan jarak. Awak jalan saya taruh. Sama pun awak tiba di tempat yang sama ndak bah. Tapi beko kalau nyola barang kayak awak harus tunggu pula buffer waktu awak. Bisa ngerti nggak? Ngerti. Ngerti? Buffer waktu itu ada minimum. Jadi awak kontrol waktu minimumnya. Apa contohnya? Buffer waktu minimum itu contohnya kalau kita perbaikan tanah mekanis, tanahnya rawa, dicampur pakai semen atau dicampur pakai kapur. Jangan belum sekian jam, katakan 2 jam, Anda udah mulai kerjakan. Nah, dia belum cukup keras. Itu buffer waktu minimum untuk pekerjaan itu terkonsentrasi. Contoh perbaikan tanah tadi. Anda kontrol waktu minimumnya. Kalau enggak, perbaikan tanahnya belum terjadi. Sekarang buffer waktu maksimum. Buffer waktu maksimum ada juga. Waktu untuk ngangkut semen cair dari apa namanya Batching plan. Diangkut pakai truk, diangkut pakai nanti dikontrol buffer waktu maksimumnya itu waktu dari ngangkut itu sampai dipadatkan. Kalau lebih 2 jam betonnya udah rusak. Buffer waktu yang lain misalnya aspal mixing plant. Kalau lebih dari 3 jam temperaturnya udah turun. Jadi 2 buffer minimum, buffer maksimum. Minimum contohnya tanah mekanis, maksimum contohnya aspal mixing plant sama batching plant. Cukup jelas atau enggak? Jelas. Jadi kalau buffer waktu dikontrolnya horizontal. Kalau terjadi dia berhenti, kontrol waktunya horizontal. Dia mulai, kontrol lagi horizontal, bisa mulai lagi. Tapi kalau buffer jarak, vertikal, karena lokasi itu jarak. Ini waktu. Jadi cukup jelas buffer itu apa? Bawa perasaan. Oh, gimana Pak? Boleh maju nih? Boleh, Prof. Boleh, Prof. Silakan. Sekarang interupsi pada suatu kegiatan sejumlah buffer memerlukan interupsi yang sama. Konser buffer itu, buffer jarak itu
jarak, buffer waktu untuk curing statement. Ini sudah dijelaskan tadi. Buffer maksimum itu ada, buffer maksimum itu nggak ada kecuali untuk alasan keamanan tadi. Nah sekarang ada interval. Itu tadi buffer. Buffer itu jarak. Nah sekarang interval, saya salah tadi. Seperti memadatkan aspal. Nah itu pakai interval. Jadi ada satu kegiatan belum di clearing gabring, belum di clearing grass, kabut. Nah sekarang kalau kegiatan ini maju mundur, seperti pemadatan, ingat Bapak, perlu waktu untuk memadatkan maju mundur. Kita juga menjaga jangan sampai yang ini masuk ke sini. Kalau masuk menggaduh kemari. Jadi yang warna hijau itu menunjukkan interval karena dia memadatkan, misalnya dia harus bolak-balik, 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 bolak-balik. Ngerti nggak? Tapi pertanyaannya, kenapa beda-beda interval bolak-balik ini dengan lokasi ini? Kenapa? Siapa mau jawab? Coba. Kalau tanahnya ada rawa, kalau memadatkan itu, kok diam? Jaringannya putus-putus, Prof. Oke. Interval itu kenapa nggak sama kayak di 4? Kenapa ada lebar, ada tidak lebar? Lebar tidak lebar itu artinya ada lama atau tidak lama. Kenapa? Menyesuaikan kondisi lokasi. Menyesuaikan kondisi lokasi. Kalau tanahnya rawa, memadatkannya lama, maka dia bolak-balik lama. Atau bisa juga menyesuaikan kondisi waktu. Kalau lagi hujan, kota ambil. Ngerti? Jadi menyesuaikan kondisi lokasi dan waktu kalau terjadi interval. Tapi kalau di sini di nomor 4, intervalnya itu tertentu. Mungkin peledakan dinamit ini saya nggak tahu. Sehingga nggak ada dipengaruhi oleh lokasi. Yang aneh juga ya. Dinamit juga lokasi dong, semakin keras semakin lama yang mengerjakannya. Mungkin pekerjaan pengaspalan kali Pak. Kalau pengaspalan dalam cuaca yang sama ya. Jadi konstan ya. Benar Bapak. Tapi kalau yang nomor 2 itu pemadatan, tergantung pekerjaan tanah, tergantung dia rawa atau enggak. Oke, itu yang disebut dengan interval. Sekarang kita lihat waktu float. Waktu float ini lebih gampang ditunjukkan dengan lintasan kritis. Saya ingin melihat kayak gini. Ini adalah suatu contoh dari kegiatan waktunya 120 hari. Lokasinya ada 4. Kegiatannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah kegiatan 1 di lokasi 1, 2, 3, 4. Kegiatan 2 di lokasi 1, 2, 3, 4. Kegiatan 3 di lokasi 1, 2, 3, 4. Kegiatan 4 di lokasi 1, 2, 3, 4. Kegiatan 5 adanya cuma di lokasi 2, 3, 4.
Cukup jelas? Jelas, Prof. Oh. Oke. Nah sekarang, waktu proyek itu dari 0 sampai 120 hari. Maka dengan keadaan seperti ini kita bisa mengatakan semua kegiatan nomor 5 ini sampai saat ini. Ya, gimana saya menganalisis? Kegiatan paling akhir itu kita sebut kritis. Total flow-nya 0. Mengapa? Ibaratkan kegiatan nomor 5 di 4. Lokasi 4. Kalau dia telat sedikit, waktu mundur. Sama. Kalau ini kritis, yang bawahnya kritis. Kalau nyo talai sakete, atas talai pulau. Kalau nyo kritis, kalau ini kritis, ini kritis. Kalau ini kritis, ini kritis. Jadi begitu di ujung itu kritis, maka kita katakan yang terakhir itu kritis. Yang terakhir itu nomor 5 itu kritis. Total float-nya 0. Float-nya tergantung lokasi juga 0. Jadi sedikit saja yang kegiatan 5 itu telat, waktu penyelesaian terganggu, dia terlambat. Maka kegiatannya kita sebut kritis. Lain dengan kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua, yang terakhir ini dia tidak kritis, Pak. Karena kalau dia terlambat, nggak apa-apa. Terlambat nggak apa-apa, asal jangan sampai sini. Nyat boleh terlambat sampai sini. Kalau nyat ikut terlambat sampai sini, kalau lebih dia terlambat baru tegaduah kemari. Jadi kegiatan 4, kegiatan 1, 2, 3, 4 di lokasi 4 tidak kritis. Karena dia boleh terlambat sedikit sampai sini. Tapi begitu masuk yang sampai sini, begitu dia telat dikit, ini terganggu, maka ini kritis. Begitu satu lokasi kritis, kegiatan depannya juga langsung kritis. Jadi kita mulai yang pertama, ini kritis, karena semua kritis. Itu tidak kritis, dia kritisnya ke depan. Jadi kegiatan nomor 4 ini, dia punya free float di lokasi 4 segini, tapi free float lokasi 3, 2, 1-nya nggak 0, maka total float-nya itu adalah jumlah dari free float, dan itu cuma ada 1. Saya lanjutkan kegiatan ketiga, sama. Ini punya free float sampai sini. Tapi dari sini ini nggak boleh telat nih. Dia kritis ke depan. Kegiatan depan juga sama. Ini punya free float di lokasi 4. Ke depannya, kegiatan yang ini dia punya free float. Ini boleh telat. Yang ini juga boleh telat sampai sini. Ini sampai sini. Yang ininya kritis. Jadi begitulah cara untuk menunjukkan, saya ulangi, jalur kritis dengan metode linear scheduling. Dimulai dari kegiatan terakhir, dimulai dengan lokasi terakhir. Begitu nih. Begitu paling ujung itu dia kritis. Lihat. Oh. Lintasan kritis. Semua kritis dia kritis. Yang ini yang kritis hanya yang
lokasi 321. Kegiatan 3 lokasi 4 tidak kritis. Ini kritisnya juga kegiatan 1, 2, 3. Kegiatan 3 di lokasi 4 tidak kritis. Tadi kegiatan 4 di lokasi 4 tidak kritis. Ini kegiatan 2 di lokasi 4 tidak kritis. Tapi kegiatan 2 di lokasi 3, 2, 1 kritis. Sini kritis. Jadi jalur kritisnya adalah yang merah ini. Free float-nya dihitung masing-masing. Ini cara membuat lintasan kritis. Cukup jelas, Pak? Cukup, Prof. Lanjut. Kalau kita melakukan pemantauan, maka bisanya kita menarik garis. Jadi kalau kita melakukan pemantauan, sepanjang kita melakukan misalnya dia telat, misalnya ini aja juga boleh. Ini telat, bisa dikejar balik, telat bisa dikejar balik, diteruskan aja. Jadi pemantauan itu telat, kejar, 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 telat. Nggak apa-apa, pakai terus pemantauan digambarkan aja. Tapi kalau sampai terjadi telat, 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 ini rubah semua. Atur ulang, bikin lagi yang baru. Kalau sampai dia motong, nggak bisa dikejar. Begitulah cara kita memantau. Pemantauan yang tadi dibilang tadi. Pemantauan. Telat kejar, silakan. Tapi kalau telat motong, ganti ulang. Karena nggak bisa pakai yang lama. Kita akan lihat yang terakhir, apa yang kita sebut dengan optimasi waktu. Akan memperhitungkan kita ingin lihat contoh ini. Ini ada berapa kegiatan? Lima, Prof. Bapak-bapak. 16. Kegiatannya ada 5. Berapa hari? Berapa hari? 16 hari, Prof. 16 hari. Nah, dikasih tahu dalam kegiatan ini, setelah hari ke-11 ada denda 300. Biaya tak langsungnya 700. Setelah hari ke-11 ada denda. Setelah hari ke-11 ini udah kena denda. Berapa katanya dendanya? 300 per hari. Tapi ada biaya tak langsung 700 per hari. Denda 300 per hari setelah hari ke-11.
Tapi biaya tak. Jadi saya catatnya gini nih. Biaya tak langsung 100 per hari. Biaya tak langsung 700 per hari. Ngerti nggak? 700.000 per hari. Ya, Prof. Ngerti nggak ini, Pak? Ya, Prof. Kemudian setelah hari ke-11 ada kena denda 300 per hari. Setelah tanggal 11 ini ada 300.000 per hari. Jadi sebetulnya kita udah telat ini. Ngerti nggak Bapak-bapak? Itu soalnya. Jadi kalau kita bisa majukan, kalau kita majukannya hari ke-15, kita hemat berapa? Kalau kita bisa potong sehari, hematnya berapa? Tentunya 700 tambah 300. Sejuta, Prof. Iya enggak? Oi. Sejuta, Prof. Hematnya, Prof. Kalau kita bisa hemat berapa? Satu hari. Dari 16 ke 15 sampai kapan? Sampai kapan, Pak? Kan ini yang kena denda mulai kapan? Kena dendanya mulai kapan? Setelah tanggal 11, Prof. Setelah hari ke-11. Ya tanggal 11. Jadi kalau kita berhasil memundurkan sampai tanggal 12, kita bisa hemat 5 kali sejuta. Setuju atau enggak? Setuju. 700 kali 5, Prof. Tambah 300 kali 5. Ya. Nah, sekarang persoalannya. Kita periksa sama anak buah. Anak buah bilang, yang 5 ini bisa diperpendek 2 hari, tapi kalau diperpendek harus minum extra jos, bayar 800 per hari perpendekan. Kalau yang nomor 3, justru kalau diperpanjang, dia hemat 500 per hari. Nomor 3, kalau diperpendek, dia hemat 200 per hari. Nomor 2, kalau diperpendek, dia hemat 400 per hari. Nomor 1, nggak bisa diperpanjang, nggak bisa diperpendek. Cukup jelas nggak soalnya? Ya, Prof. Kemudian dia bilang lagi 3, 4, 5 kena restrain. Apa artinya kalau disebut kena restrain? Tadi kita bilang restrain. Apa kena restrain? Ada pekerjaan yang 2 kegiatan, 2 atau lebih kegiatan yang menggunakan satu alat, Bro. Jadi ini restrain. Coba baca lihat. 3 tuh dia kerjain sampai sini. Ini harus nunggu alat balik baru mulai dari awal. Sampai kok sama aja jo 3 sampai 5 kena restrain. Artinya sampai kok enggak boleh aku mulai sebelum alatku dibawa pulang kemari dan baru mulai lagi. Itu namanya alatnya kena restrain. 3, 4, 5 kena restrain. Enggak boleh dia dipotong berpotongan karena alatnya harus beda-beda. Setuju nggak Bapak? Izin, Prof. Jadi Izin, apa Prof. syarat batas?
angka-angka ini menunjukkan dia bisa diperpanjang atau diperpendek. Minum extra jos atau direlaksasi. Ini diminta direlaksasi. Kemudian ini kena denda. Yang lain 3, 4, 5 kena restrain. Nah, sekarang kita ingin coba gimana kita menyelesaikannya. Sekarang yang pertama dulu. Nomor 1 bisa diperpendek atau bisa diperpendek enggak? Kita mau memundurkan ke sini. Nomor 1 bisa diperpendek enggak? Bisa. Dia bilang nggak bisa. 0. Tapi yang nomor 2 bisa diperpendek 5 hari masing-masing 400. Jadi kalau saya perpendek 5 hari, 4. Ini berapa hari bisa diperpendek? Menurut saya bisa diperpendek sekali bisa, 2 kali bisa, 3 kali bisa. Jadi 1, 2 ini bisa mulai sini sampai sini. Kita udah maju. Lihat Bapak. Jadi berapa uang tambah? 3 kali 400. 400. Nah, sekarang kalau si ini udah saya pindahkan, maka si kegiatan 3 ini bisa saya geser juga. Jadi yang ini sudah jadi di sini. Kalau gitu ini bisa saya geser. 1, 2, 3. Yuk. Yang ini bisa saya geser. 1, 2, 3. Ini yang 3-nya udah jadi di sini. Ini saya coba-coba dulu nih. Jadi kegiatan 3 ini sudah saya geser dari sini. Jadi sampai sini. Ada biaya tambah enggak? Enggak ada biaya tambah. Setuju nggak Bapak? Setuju, Prof. Karena ini saya sini. Sekarang nomor 4. 4 bisa saya geser. 1, 2, 3. Jadi si 4 ini udah maju ke sini. Kalau sini, si 4 itu ini udah maju ke sini, si 4 ini udah maju cie, 2, 3. 3 aja, betul enggak? Jadi ini udah sampai ke sini. Si 4 ini udah sampai ke sini, jadi ini udah tinggal sini. Gimana? Setuju Bapak? Setuju, Prof. Saya ulangi. Si 4 udah jadi sini. Ini udah sampai sini. Belum ada yang saya perpendek. Kita masih belum, kita masih terap harus memundurkan. Nah, sekarang pertanyaan. Tadi ini jadi 2, ini 3. Ini 3. Ini udah jadi nomor 3 bukan nih? Si 4 udah saya geser. Si 4-nya ini jadi 1, ini jadi 2, ini jadi 3, ini jadi 4. Nah, sekarang tinggal yang kelima. 5 ini saya majukan lagi. Supaya dia nggak kena restrain, dia maksimum sampai sini. 1, 2, 3. Ini saya majukan. 1, 2, 3. Jadi yang si ini nih, yang ini sudah sampai ke sini. Saya ulangi.
Setuju? Saya nggak nambah biaya. Nah sekarang, begitu yang ke terakhir ini saya udah geser sampai sini, batas restraint-nya yang keempat itu di sini. Dia harus mulai sampai sini. Lihat ya, jadi dia udah boleh 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Nah sekarang saya, ini masih boleh saya percepat. 2 hari 800. Jadi kalau saya percepat ini sini, saya boleh 2 hari. Jadi dari ini tadi, saya majukan 2 hari, jadi sampai sini. Sampai sini dia masih kena. Sampai sini. Saya maju 2 hari, jadi saya ada 2 kali berapa? 800. Berapa saya tambah? 1.200.000 tambah 1.600.000. Jadi berapa tambahnya? 2.800.000. Setuju atau enggak Bapak? Pekerjaannya nanti sudah selesai, 3 di sini udah selesai. Nah, setelah selesai saya bisa menghemat 1, 2, 3, 4, 5, 5.000. Artinya saya nambah 2.200. Pekerjaan sudah selesai. Saya menghemat 5.000. Betul atau enggak? Jadi menghemat. Jadi artinya 2.800 saya menghemat berapa? Untung 2.200. Karena saya udah nggak kena denda lagi. Saya udah nggak kena denda lagi. 5.000 saya untung, tapi saya harus nambah 2.800. Saya hemat 2.200. Begitulah kita melakukan analisis biaya waktu. Kita coba lihat. Lihat ya. Maju. Itu tadi udah maju, udah maju. Jadi selesai sampai hari ke-11 ini. Sama nggak sama yang tadi? Coba lihat. Sama nggak tadi? Selesai hari 11 kan? Hai. Ya, Prof. Oke, jadi itu yang kita bisa lihat. Ini misalnya saya keep ya, lihat. Bisa nggak? Lihat nih. Sama nggak, Pak? Harusnya sama. Sama nggak? Sama, Prof. Oh, Prof. Ya, cukup jelas? Nah, sekarang kalau kegiatan diskrit, saya bilang lagi tadi, kegiatan diskrit itu gorong-gorong, Mbak kontrol, siapa yang ngajarin saya tadi, Pak apa? Itu dikontrol terpisah, tidak sama. Karena dia membelan. Maka kegiatan-kegiatan yang membelintang jalan dikontrol secara terpisah. Sebagai kegiatan yang diskrit. Tidak masuk kepada perhitungan tadi. Nah sekarang kalau penyesuaian jadwal musim, ini kita bisa lakukan. Kalau penyesuaian jadwal musim, itu kalau makanya Anda perlu produktivitasnya beda, karena lokasinya jelek, rawa atau tanah, produktivitasnya beda. Kalau musimnya kering, basah, maka harus Anda sesuaikan produktivitasnya. Itu bisa. Nah sekarang kalau kurva kemajuan. Kurva kemajuan itu kita lihat di sini. Misalnya kita punya pekerjaan yang hijau itu 20%. Jadi ini 20%.
Yang 2 itu 50%, ini 50%. Yang 3 itu 30% bobot. Nah, yang 20% ini dia dibagi-bagi 40, 30, 20, 10. Yang ini 50, 25, 25. Yang ini 25, 40, 35. Sehingga untuk suatu waktu tertentu di sini, kegiatan yang satu itu bobotnya 20%, tapi dari potongan ini segini dan sini 21%. Sehingga bobot yang pertama kalau dikumulatif 21 kali 20, 4,2. Yang kedua juga sama. Yang kedua kalau dipotong, yang pertamanya itu 21, yang keduanya ya bobotnya itu 20, yang keduanya ini udah 40 tambah 25 tambah 15 jadi tunggu sebentar, Pak. Pot. Pak, maaf ya Pak, kucingnya pada berkelahi, bego banget ini rumah ini. Oke, saya lanjut boleh? Oke, nah, jadi Bapak, boleh nih lanjut? Boleh lanjut Pak, lanjut Pak. Boleh, Prof. Silakan. Oke, jadi kalau lihat sini tuh, saya ulangi. Yang hijau itu bobotnya 20%, yang merah itu bobotnya 50%, yang ini bobotnya 30%. Sementara berdasarkan ini, potongan ini, yang ini 21, kalau sampai sini ini 21 tambah 15, jadi ini sampai sini ini 40 tambah 15, 55, sampai sini dia jadi 85, sampai sini dia 100. Tentunya setelah ini ya dia 100. Yang kedua ini di sini masih 0, di sini setengah 25, di sini pas 50, di sini naik jadi 65, di sini naik jadi 85, sini dia 100. Yang ketiga di sini 0, di sini dia 15, sini dia 30, sini dia 65, sini dia 65, sini dia 100. Sehingga kalau dikali-kali, Bapak lihat, kali-kali dia 42, 23, 49, 69, 82, 89, 100. Ini kalau digambar kurva S-nya jadi kayak gini. Cukup jelas Pak, mudah-mudahan jelas ya. Ada pertanyaan? Oi. Bapak-bapak, jadi kalau ini digambar, bapak-bapak ini putus atau gimana? Ini kurva S-nya gini. Itu cara kita ngontrol kemajuan pekerjaan. Gimana Pak? Cukup, Prof.
Cukup ya. Oke. Nah, lanjut. Oh, selesai. Prof, izin Kita Prof. udah ya. Ya. Yang tadi Prof, kembali ke apa? Kegiatan sebelum kurva kemajuan 1, Prof. Ya. Mana tadi? Yang yang ini Prof. Ya. Kegiatan 3, 4, 5. Katanya ada Prof. Ya, apa restrain? Dia nggak boleh berimpit, berpotongan, karena alatnya dipakai. Jadi ini Asumsi ya, kita kan kalau saya lihatin, gimana? asumsi kita kan alat yang sama ya. Ya, Jadi kalau udah dilihat, apa nggak kita geser dari antara untuk kegiatan 4 Prof memulainya kan harusnya dari Ya. posisi minggu ke-7 Prof. ya, Apa nggak kita geser karena alat yang sama Ya. harus balik lagi ke titik 0 Prof. Berarti ada waktu jeda waktu. iya. Ya, tapi kalau di sini dia asumsikan dia nggak berimpit aja cukup. Jadi dia anggap alatnya itu dekat bisa dikembalikan secepatnya. Oh. Ngerti nggak, Pak? Iya Prof. Jadi perlu jeda untuk setting alat, untuk setel alat. Yang Makasih, penting Prof. dia restrain, ada berimpit. Oke Prof. Oke, Pak. Ya kalau memang dia itu harus ada waktu minggu ya kita undurkan. Ini contoh soalnya enggak begitu. Itu yang garis miring Gimana, itu Pak? digunakan, yang garis miring itu digunakan untuk rencana atau bisa untuk realisasi, Prof? Yang mana? Garis miring mana? Yang biru, merah, kuning itu hijau. Garis miring. Itu kan mulanya rencana. Oh, rencana, Prof ya? Ya mulanya kan rencana nih. Ini kan mulanya rencana. Ini saya buang ya, saya buang apa namanya diskat ini. Ini kan semua rencana, Pak. Ini semuanya kan rencana nih. Jadi kalau saya ini kan rencananya sampai dia kena karena 5 hari. Ini don't save, saya keluar dulu. Saya screen sharing lagi. Saya share lagi yang tadi. Udah keluar lagi atau belum? Udah, Prof. Oke, jadi saya keluarkan lagi yang tadi. Udah ini tadi udah, jadi ini kita mula-mulanya kayak gini, coba lihat tuh. Tuh lihat. Ini udah kena denda banyak nih setelah 11 nih. Jadi kita terpaksa menggeser-geser ini ke depan. Syaratnya 3, 4, 5 restrain. Jadi digeser jadi kayak gini, digeser jadi kayak gini, atau saya ulang, digeser itu nih, lihat nih, toh mula-mula gini, lihat, saya majukan ini, saya jadikan gini, kelihatan nggak Pak? Kelihatan Prof. Gini, tuh dimajukan semua, 3, 4, 5 tetap restrain, ini terakhir. Hey. Tuh, dimajuin. Ini awal. Maju. Maju lagi. Nah, jadi inilah yang terakhir sampai 11 kita berhasil menghemat. Ya, Prof. Bapak-bapak, sekarang sudah jam
26 bulan 2 mata kuliah kita udah sampai bab 11. Biasanya saya ngajar sampai bab 12. Saya lihat catatan sebentar. Menurut schedule kita akan kuliah lagi tanggal 3 bulan 7. Itu berapa lama dari sekarang itu? Minggu depan, Prof. Ya, minggu depan, Prof. Waduh, ini berturut-turut ya. Ini berturut-turut kita 3 minggu diatur ini. Iya, Prof. 3 minggu full sehari. Itu tanggal 3 udah minggu depan kuliah lagi ya. Nah, minggu depan tuh masih ada satu kuliah. Jadi rencana saya dulu kita minggu pertama nggak kuliah, tapi ini kuliahnya selesai minggu depan. Jadi kita kuliah pagi mungkin sampai jam 11. Sudah itu kalau ada pertanyaan kita selesaikan, kalau masih ada pertanyaan semua. Dan saya sekaligus itu berikan UAS-nya, ujian akhir semesternya. Ya, saya udah putuskan nggak usah ujian yang seperti dikumpulkan pakai jam itu. Pakai tugas lagi, saya kasih tugas lagi aja tanggal 3 Siap, itu. Prof. Ya, Baik, Prof. Cocok, Prof. Siap, Prof. Ya, jadi setelah itu tanggal 10 Bapak kumpulkan, baru 10 Juli Bapak kumpulkan, baru kita saya periksa nanti. Oke, Prof. Makasih, Prof. Jadi apa kesimpulan kita? Kuliah kita udah selesai 11 bab. Bab 12 kita lanjutkan tanggal 3. Betul? Kita kuliah tanggal 3 pagi sampai jam 11 atau 12. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kalau ada pertanyaan-pertanyaan terhadap semua bahan kuliah. Sudah itu di akhir kuliah saya naikkan ke WA UAS-nya dan Bapak kumpulkan 1 minggu setelah itu. Apakah boleh itu Bapak setujui atau Baik, gimana? Prof. Setuju, Prof. Boleh. Setuju. Oke, jadi yang akan saya tanyakan adalah bahan diskusi kita dari kuliah ini. Saya yakin persis, nangkapnya nggak 100%, tapi prinsip-prinsip gagasannya harusnya Bapak kuasai. Jadi apa beda linear scheduling, apa manfaatnya misalnya. Kemudian apa yang harus dikontrol kalau kita melakukan planning. Itu semua prinsip-prinsip yang kita diskusikan waktu kuliah ini. Jadi itu akan saya bikin ada pertanyaan. Sama seperti tadi maksimum 4, satu jawaban 1 halaman maksimum. Supaya saya meriksanya nggak repot. Tulisannya seperti esai penjelasan, bukan jawab soal. Siap, Prof. Ada komentar, ada tambahan? Rasanya cukup, Prof. Bapak-bapak? Oke, kalau gitu saya masih ada kuliah sekali lagi, kita akan ketemu minggu depan. Ada kuliah 1 lagi, sudah itu diskusi, kalau ada pertanyaan, sudah itu saya bagi soal untuk bikin UAS. UAS-nya esai, kumpulkan seminggu, ya insya Allah kalau semua ngumpulin dan isinya ada bunyinya ya insya Allah lulus lah kita lihat. Tapi keadaan ini sungguh memprihatinkan ya Bu, kita nggak terlalu banyak efektivitasnya, saya juga sanksi. Tapi saya yakin dengan diskusi kita ini, kalau Bapak Ibu baca soalnya itu lagi, saya yakin Bapak bisa memahaminya. Demikian barangkali Bapak Ibu, jadi cukup jelas Mas Doni dan Mas Slamet. Cukup, Prof. Kita masih kuliah hari Sabtu minggu depan, ini 3 minggu berturut-turut. Minggu depan ada kuliah 1 bab, kita lihat. Kemudian kita lanjutkan tanya jawab kalau ada masih mau diskusi.
Sudah itu kita selesaikan kuliah ini dengan UAS yang akan dibikin 1 minggu dengan soal apa namanya, apa istilahnya itu apa, tugas ya, enggak, bukan ujian. Ada pertanyaan sekarang? Pas, Prof. Rasanya cukup, Prof. Cukup gini, Pak Budi. Pak Budi masih ada. Oke. Oke, Prof. Jadi dengan izin Bapak-Bapak, saya nggak bisa menyapa satu persatu. Ada siapa nih? Ada Bu Zeni. Bu Zeni juga baru kelihatan, baru sekarang muncul Bu Zeni ini. Nggak pernah kelihatan. Bu? Lagi kuliah. Lagi kuliah. Aku kangen dong, buka room satu lagi aku kuzen. Masih mikrofon ini Bu Zeni ini, oke. Ada beliau masuk, Bu Pak. Zeni buka. Ada mengikuti dari tadi, ada. Prof. Ya, Profesor. Ada Bu Zeni. Ya mudah-mudahan Bu Sri Ada, Mariati Prof. saya sering lihat Dini ada, Pak Larisya, Khairul ada, Pak Khairul. Pak Khairul ini mahasiswa bukan? Bukan. Mahasiswa, Pak. Ya. Oke lah. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kalau ada saya salah-salah kata, saya mohon maaf. Tapi ya gimana, namanya manusia, kita berinteraksi. Sama-sama, Prof. Kami minta maaf juga. Jadi Sama juga, maaf. Prof. Oke. Oke. Ya, Prof. Terima Jadi kasih, kalau Prof. gitu insya Allah kita ketemu insya Allah minggu depan, masih ada 1 kuliah, sudah itu kita bagi soal untuk UAS, mudah-mudahan nanti semua bisa memasukkan. Siap. Oke. Ya, Prof. Jadi dengan Oke, Prof. izin Bapak-Bapak kita sudahi. Stay pun mohon maaf kalau ada kata-kata yang atau hal-hal yang kurang menyenangkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, mari. Assalamualaikum ya. Salam.